Saudara pengungsi di Posko Banjar Kesambi, Kesiman, Kertalangu, dan Pasar menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum meninggalkan pengungsian. Dokter dari Puskesmas dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Cabang Bali memeriksa 46 pengungsi. Sejumlah pengungsi mengeluhkan batuk pilek dan gatal-gatal. Tak hanya pemberian obat-obatan, pemeriksaan juga meliputi tekanan darah dan pemeriksaan fisik mengantisipasi penyakit pasca banjir. Sejumlah bantuan terus berdatangan mulai dari sembako, matras, seragam sekolah, hingga peralatan masak. Kita sebenarnya memang lebih aware pada transmisi penyakit pasca bencana, dalam hal ini banjir ya. Jadi kami berusaha untuk melakukan screening terhadap penyakit-penyakit yang biasanya terjadi. Mungkin yang kita temukan sekarang masih sebatas pada kondisi gatal-gatal ya, karena terendam, kemudian juga ada penurunan sistem imun banyak ya, jadi sehingga banyak yang batuk dan pilek, ispa. Tapi yang memang kami khawatirkan sebenarnya kan juga ada penyakit yang namanya leptospirosis atau penyakit kencing tikus itu yang cukup berbahaya, terutama wabah yang biasanya terjadi pada kondisi-kondisi pasca banjir. Hujan deras yang terjadi sejak Selasa malam 9 September menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Ini menjadi banjir terparah yang dialami Bali dalam 1 dekade terakhir. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut alih fungsi lahan yang terjadi sejak 2015 sebagai faktor utama rendahnya tutupan hutan di sepanjang daerah aliran sungai di Bali. Akibatnya, bencana meningkat. Bahwa kita ada das ayun ya, das ayung itu bawahnya ada 4 das, ada das mati, das badung, das sungai padu, satunya das satu das lagi, itu semuanya hulunya das ayun. Jumlah totalnya 49.500 sekian hektar. Kemudian dari 49.500 hektar itu yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektar atau boleh dikatakan hanya 3%. Gubernur Bali Wayan Koster membantah penyebab banjir di Kota Denpasar, Bali akibat masifnya alih fungsi lahan. Koster menilai alih fungsi lahan lebih banyak terjadi di wilayah Badung dan Gianyar. Namun ia sudah mengambil langkah tegas terkait pembangunan dan alih fungsi lahan di Bali. Alih fungsi lahan kan di Badung, di Gianyar. Di Badung kan di daerah-daerah Kuta Utara. Ini hulunya kan jauh. Ahli tata kota Universitas Warmadewa, Putu Rumawan menilai perencanaan mitigasi bencana dalam tata ruang perlu dilakukan untuk mengantisipasi banjir serupa. Jadi di daerah hulu banyak dibangun tempat-tempat seperti itu, termasuk juga bangunan-bangunan yang bentuknya masif seperti villa. Itu menyebabkan bahwa ada perubahan cara alam meresap air. Tidak seperti dulu. Misalkan mereka air yang diresap itu tersimpan oleh akar-akar pohon. Sekarang banyak dirabas hutannya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 120 titik banjir yang menerjang 7 wilayah administrasi di kabupaten kota Provinsi Bali. Titik banjir paling banyak berada di Denpasar yang mencapai 81 titik. Sedangkan di Kabupaten Gianyar terdapat 14 titik. Kabupaten Badung 12 titik. Kabupaten Tabanan 8 titik, serta Kabupaten Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik. Dalam musibah ini 17 orang tewas, 5 orang masih hilang, dan 185 orang harus mengungsi. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Lingkungan Hidup menyebut kawasan hutan di daerah aliran Sungai Ayung di wilayah Bali berubah drastis sejak 2015. Dari sekitar 49.500 hektar hutan yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Ayung, kini lahan yang ditumbuhi pepohonan hanya tersisa sekitar 1.500 hektar atau 3%. Apa upaya Pemprov Bali memperbaiki kerusakan lingkungan ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jipayana Putra, dan juru kamera Kadek Santosa. Jipayana, selamat sore. Hari ini informasinya Gubernur Bali menggelar rapat. Apakah solusi penanganan lingkungan juga dibahas? Baik, selamat petang Cindy dan saudara. Memang benar, saat ini pemerintah Provinsi Bali tengah melakukan rapat koordinasi bersama OPD dan instansi terkait adanya perbaikan atau restorasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali terkait mengecilnya lahan hutan yang ada di kawasan Sungai Ayung, di mana
saat ini kawasan Sungai Hayung lahan hutannya hanya tersisa 3% dari jumlah sebelumnya. Namun rapat yang dilakukan oleh pemerintah sendiri belum bisa kami pantau mengingat rapat dilakukan secara tertutup dan kami hanya bisa melakukan pemantauan hanya di depan kantor Gubernur Bali, Cindy. Tapi sejauh ini bagaimana keputusan dari Pemda soal larangan alih fungsi lahan, tata kelola lingkungan setelah adanya bencana banjir ini? Baik, Cindy, memang benar dari Pemda sendiri langkah-langkah yang dari kemarin dilakukan dengan rapat-rapat koordinasi dan pemerintah Provinsi Bali akan merencanakan melakukan restorasi bantaran sungai yang ada di kawasan Sungai Ayung, utamanya di Tukat Badung juga untuk menormalisasi kembali lahan hutan yang ada di kawasan tersebut, Cindy. Kalau soal dampak pariwisata, ekonomi, kesehatan kepada korban, itu juga sudah ada kebijakan yang diambil? Baik, memang benar. Untuk dampak pariwisata sendiri, Bali memang mengandalkan pariwisata sebagai sumber penghidupan utama daripada masyarakatnya, di mana dalam kejadian banjir ini, Gubernur sendiri menyebut di beberapa waktu lalu, pariwisata Bali tidak begitu terdampak terkait adanya banjir bandang yang melanda Bali. Dan dari sisi pengungsi sendiri, korban sendiri, pemerintah juga tengah melakukan pengecekan kesehatan bagi para pengungsi yang khususnya yang berada di Kota Denpasar yang akan meninggalkan tempat pengungsian untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, Siti. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa. Selamat bertugas kembali. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen usai berdialog dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa GNB. Selengkapnya usai jeda, catatan Kompas TV. Tim investigasi Rusuh Agustus, simbol negara hadir.